Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan memanjatkan puja dan syukur, kita hari ini dalam keadaan sehat walafiat dapat menyampaikan edukasi. Sebelum edukasi kita mulai, saya seperti biasanya mengucapkan kepada mereka yang sedang sakit, saya berdoa untuk cepat sembuh. Tidak bosan-bosannya saya mengingatkan bahwa sakit itu adalah dari Allah, sembuhnya pun dari Allah. Jangan sakit berobat ke dukun atau ke orang pintar. Sakit berobatlah ke bagian kesehatan. Adapun edukasi kita masih menyangkut tentang warisan ya. Walaupun diingatkan sebelum kita meninggal buat wasiat, walaupun saya ingatkan melalui media sosial sebelum kita meninggal perbenahi surat-surat mobil, surat-surat tanah, perusahaan, sehingga nanti apabila kita meninggal kita dalam keadaan tenang di alam akhirat sana, sehingga anak istri kita tidak bertikai. Karena umumnya harta ini ya bertikai. Jadi namun tidak semua orang ya yang punya harta. Saya pernah itu ditanya, apa sih beda orang miskin dengan orang kaya? Ya saya sebutkan, orang kaya itu adalah yang dapat memberi. Coba contohnya, jadi tukang becak sedang hotel becak, penumpangnya nggak ada kecelakaan mobil sama sepeda motor. Namun si tukang becak ini cepat menarik atau orang dia suruh minggirkan ke pinggir, dia langsung ngasih Cleo atau Aqua gelas. Nah ini yang dibilang orang kaya, dia dapat memberi. Bukan berarti orang punya mobil, rumah besar, sawah luas, tabungannya banyak, itu dia menumpukan harta. Oleh sebab itu tentang harta ini saya sebutkan tentang warisan. Jadi warisan. Jadi yang lalu itu saya sudah mengingatkan sebelum malaikat diutus Allah untuk menjumpai Rasulullah, sebelum turunnya Al-Quran dan turunnya sunnah, perempuan itu tidak dapat warisan, laki-laki saja. Itu berapa ratus tahun itu. Nah turunlah Al-Quran, diatur di Al-Quran. Begitu juga Belanda menjajah Indonesia, membawa buku kitab hukum perdata warisan menurut perdata. Begitu juga masing-masing daerah kita ini banyak suku-suku. Lain di Kalimantan, lain di Jawa Barat, lain di Sumatera Barat. Maka tampillah yang disebut dengan hukum warisan adat-adat. Ya ini pembagian warisan menurut hukum adat Minangkabau. Ada pembagian warisan menurut hukum Jawa. Ada pembagian warisan menurut orang Batak. Nah ini jadi berbeda-beda. Pembagian warisan di Minangkabau menggunakan sistem. Jadi dia ada sistem ya. Jadi satu yang disebut harta pusaka tinggi. Jadi harta pusaka tinggi ini dari nenek moyangnya si perempuan ya. Jadi dari nenek moyangnya si perempuan. Karena laki-laki dulu sampai sekarang itu merantau ya. Jadi perempuan yang dititipkan baik rumah gadang, baik sawah dititipkan harta pusaka tinggi. Tapi ada tapinya, ada saudara ibu laki-laki yaitu mama. Oleh sebab itu pembagian warisan di Minangkabau menggunakan sistem. Apa itu? Yang satu
pusaka tinggi. Pusaka tinggi itu yang turun-temurun dari nenek moyang kita yang perempuan. Jadi kalau saya suku Tanjung, moyang saya yang Tanjung itu, moyangnya ibu saya, moyangnya moyang saya, wah panjang ini. Itu yang pertama sistem. Ada juga yang harta pusaka rendah. Jadi harta pusaka rendah. Garis keturunan dan hak penguasaan harta diturunkan melalui pihak ibu. Pusaka rendah tadi. Kalau yang pusaka tinggi itu hanya hak penguasaan. Karena laki-laki merantau, ada mamak gadangnya di sana. Jadi mamaknya menunjuk untuk merawat rumah gadang, untuk merawat sawah atau ladang. Apa jenis-jenis harta warisan menurut adat Minangkabau ini? Jadi itu dia dimaksud dengan pusaka tinggi, saya sebutkan tadi, yaitu harta nenek-nenek moyang yang turun-temurun, tapi dari pihak ibu ya. Kira pihak laki-laki merantau dia, kayak si maling kundang, merantau kayak maling kundang. Harta ini tidak boleh dijual, jadi pusaka tinggi itu tidak boleh dijual. Hanya boleh dialihkan, diatur sama mama-mama kita. Mama-mama inilah yang nanti dapat merubah. Jadi mama-mama masing-masing suku itu ada mamanya. Jadi tidak boleh dijual atau dibagi, nggak boleh. Jadi tidak boleh menjadi hak milik kalau dia pusaka tinggi. Namanya pun tinggi ya, sulit meraihnya ini. Tinggi sekali. Jadi pusaka tinggi ini tidak boleh dimiliki. Pusaka tinggi ini berasal dari nenek-nenek moyang kita dulu, pihak perempuan. Jadi dikelola secara bersama. Dikelola secara bersama. Jadi kalau sudah kelola bersama, tentu ada nanti mamaknya inilah yang mengaturnya. Jadi disebut bersama itu adalah kaum perempuan. Jadi dikelola bersama oleh kaum perempuan dan diawasi oleh mama atau saudara laki-laki dari ibu. Mama. Kalau ayah saya itu karena banyak perempuan, jadi mama gadang. Ini ada saudara ibu, pusaka tinggi tadi, dari turun-temurun nenek moyang, dikelola bersama oleh kaum, disebut kaum rumah gadang. Tapi ada mama di sana yang mengatur sebagai pemimpinnya, yaitu saudara laki-laki dari ibu. Itu yang disebut dengan pusaka tinggi. Wah, ini pusaka tinggi, nggak boleh dimiliki dan tidak boleh dikuasai, hanya boleh hak kelola, dan ini milik kaum. Ada yang disebut dengan pusaka rendah. Wah, karena dia dua sistem, kalau nggak tinggi ya rendah. Di mana pusaka tinggi dan rendah ini pencarian atau kerja keras kedua orang tua. Jadi ibu bapak kita mencari, apakah dia umumnya berdagang ya, orang Minang ini. Apakah ibunya di pakan Sinayan, pakan Kamis, pakan Jumat. Apakah ibunya berjualan, bapaknya juga berjualan di Sidempuan, di Medan, di Sidoarjo. Sehingga mendapatkanlah harta. Itu adalah harta pencarian kerja keras kedua ibu bapak, yaitu disebut dengan pusaka rendah. Harta ini dibagikan kepada anak kandung. Jadi harta pencarian ibu bapak itu dibagikan kepada anak kandung sesuai dengan kesepakatan yang diatur
menurut Islam, yaitu paraid. Jadi orang Minang ini dia tidak ada satupun adat Minang itu yang bertentangan dengan Islam atau Al-Quran. Kalau dia dibilang Minang, sudah bisa baca Al-Quran, tabu itu orang Minang tidak bisa baca Al-Quran. Jadi anak kandung dalam kesepakatan atau aturan Islam paraid yang berlaku, apakah dia laki-laki apakah perempuan, kemarin sudah kita bahas. Bagaimana aturan dan pengelolaan? Nah, ini aturan dan pengelolaan. Jadi pusaka tinggi ini ada aturan pengelolaan, yaitu apa? Hak perempuan. Wah, ini perempuan. Kalau kemarin itu orang Batak itu, ini sekarang orang Padang, ini Minangkabau. Minangkabau ini pernah Kerbo berantem ini, jadi dibilang Minang, Nagari Minang menang. Kerbo sama Kerbo. Kerbonya di Penegoro sama kerbonya Imam Bonjol. Anak perempuan mendapatkan hak penguasaan rumah. Jadi rumah gadang itu kayak ibu saya 4 itu kalau di Bayur Maninjau sana. Jadi dari Labuh Taropoh itu ibu saya. Kalau ayah saya itu di Batang Pari, Maninjau, Bayur juga ya. Jadi ada rumah ibu saya. Kamar ini, ini mak tuo saya, Yulinar Tanjung. Oh, kamar di sana, etek saya, Yurna Tanjung. Oh, sana, nenek saya, Asmah Tanjung. Jadi anak perempuan mendapatkan hak penguasaan rumah. Jadi penguasaan rumah ya. Jadi kalau saya pulang ke Bayur sana, walaupun ditempatin orang, saya bilang ibu saya Animar Tanjung, nah, saya dapat daripada nginap di losmen ya. Jadi rumah Pusako Tinggi itu sebagai hak penguasaan untuk tempat tinggal dan menjaga keturunan. Nah ini karena perempuan ya, perempuan. Bagaimana peran laki-laki menurut hukum adat Minangkabau? Jadi laki-laki atau mama bertugas menjaga, merawat. Jadi mama tadi itu bertugas menjaga karena laki-laki semua merantau. Jadi mama yang bertugas menjaga, merawat dan melindungi harta. Tapi begitu pun banyak disalahgunakan. Ya nambu saya itu karena perempuan-perempuan semua. Saya pernah ikut itu dulu tahun 2005 waktu saya berpangkat mayor. Nah, inilah mama bisa menyalahgunakan ini dengan kekuatannya dia karena dia laki-laki, yang lain perempuan. Ya semau gue ya, tunggu saja di akhirat nanti akan datang ajab atau karma. Jadi dia bertugas menjaga, merawat dan melindungi. Berat ini menjaga perempuan, melindungi, merawat, ya kan. Jadi kalau dia belum punya suami, mencarikan. Kalau dia punya suami, menjaga, menasihati. Berat ini kerja mama. Dan dia mempunyai harta, yaitu sebagai harta kaum, serta membimbing ya, membimbing kemenakan. Jadi anak dijinjing, keponakan dipangku, apa nama itu? Keponakan dipangku, anak dijinjing. Wah ini betul apa terbalik ini? Dalam di Sidoarjo ya beginilah. Jadi anak dari saudara perempuan. Jadi bukan jadi pemilik si paman tadi itu, yang perempuan juga bukan sebagai pemilik. Jadi tidak ada pemilik harta pusaka di Sumatera sana. Sulit orang kalau mau beli tanah si Aseng itu di Sumatera Barat sana. Gak bisa. Yang bisa adalah harta pusaka rendah. Itu pun sudah ada pembagiannya jelas menurut Islam. Jadi ada KUA, ada pengadilan agama. Perubahan hukum warisan masyarakat Minangkabau diidentifikasi melalui kesepakatan. Jadi ini waktu kita panjang, saya media sosial gunakan. Kalau saya singkat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.